Industri game telah menjadi industri yang berkembang pesat di berbagai negara. Indonesia menjadi salah satu pasar terkemuka bagi industri game di Asia Tenggara. Seiring dengan perubahan gaya hidup masyarakat yang semakin digital, industri game di Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang luar biasa dalam beberapa tahun terakhir. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan perubahan dalam hobi dan minat untuk menciptakan hiburan bagi masyarakat, melainkan memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan perekonomian negara. Seiring dengan ketersediaan perangkat yang canggih dan penetrasi internet yang semakin meluas, masyarakat Indonesia mengalami transformasi dalam cara mereka menghabiskan waktu luangnya. Industri game yang awalnya hanya dianggap hiburan semata, kini telah menjadi bagian dari integral gaya hidup modern. Dengan banyaknya populasi yang ada, jumlah pemain game di Indonesia, baik melalui perangkat komputer, konsol, ataupun ponsel pintar, industri game telah membuka pintu menuju peluang ekonomi baru yang menjanjikan. Dahulu, masyarakat lebih cenderung menjadi konsumen game buatan luar negeri. Namun saat ini, semakin banyak pengembang lokal yang menghasilkan konten game yang relevan dan berkualitas dengan budaya Indonesia. Game ini tidak hanya terletak pada aspek hiburan semata, tetapi juga berkontribusi terhadap ekonomi negara melalui pendapatan yang dihasilkan dari transaksi game, penjualan game, acara tentang game, dan berbagai layanan terkait yang pastinya bukan hanya menciptakan nilai tambah bagi perusahaan game tersebut, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan negara melalui pajak dan royalti. Selain itu, pertumbuhan industri game telah menciptakan banyak lapangan kerja di Indonesia, mulai dari developer, publisher, desain grafis, sound engineer, dan lain-lain. Indonesia adalah pasar game terbesar di Asia Tenggara. Hal ini berdasarkan laporan terbaru dari firma riset Game Newzoo yang berbasis di Belanda. Disebutkan pendapatan dari sektor industri game pada tahun ini di Indonesia diprediksi mencapai lebih dari 840 juta US dollar. Segmen mobile masih merupakan yang terbesar, mencapai 60% dengan potensi pendapatan sebesar 542,2 juta US dollar. Sangat wajar jika Indonesia dilirik oleh berbagai perusahaan game ternama di dunia dan menjadikan Indonesia sebagai pasar yang potensial untuk bisnis game. Salah satu pendorong utama tumbuhnya industri video game di Indonesia adalah kreativitas para developer lokal. Banyak studio game Indonesia yang berhasil menciptakan produk-produk inovatif dan unik yang mencerminkan kegeragaman budaya dan kreativitas Indonesia. Hal ini tidak hanya meningkatkan citra industri game di Indonesia di mata dunia, tetapi juga memberikan kontribusi positif bagi perekonomian negara. Paling terbaru adalah prestasi yang didapatkan game lokal A Space for the Unbound yang rilis pada 19 Januari 2023. Jauh sebelum rilis, game lokal yang dikembangkan oleh Toge Production dan Mojiken Studio sudah memenangkan banyak penghargaan di ajang nasional dan internasional. Game A Space for the Unbound berhasil meraih penghargaan kategori Future Division dalam Japan Game Awards 2022 di Tokyo Game Show 2020, Grand Prix Award di Sense of Wonder Night Tokyo Game Show 2020, Best Storytelling di SEA Games Award 2020 di Malaysia, dan masuk nominasi kategori Games for Impact di The Game Awards 2023, yaitu ajang penghargaan game terbesar di seluruh dunia. Sesuai dengan data tersebut, dapat kita lihat bahwa industri game menciptakan peluang bagi generasi muda untuk mengembangkan keterampilan kreatif. Saat ini sudah banyak tersebar sekolah dan universitas yang menawarkan program pendidikan terkait pengembangan game dan memberikan keterampilan yang relevan sesuai dengan tuntutan pasar. Keberhasilan industri game di Indonesia juga menjadi pendorong untuk pembentukan pusat teknologi dan inovasi. Banyak perusahaan teknologi dan perguruan tinggi yang sudah mulai berkolaborasi untuk menghasilkan inovasi-inovasi baru tersebut di dalam dunia game. Banyaknya developer game asing yang masuk Indonesia menjadi tantangan bagi pemerintah untuk terus menggenjot developer game lokal untuk dapat terus bersaing dan unjuk gigi secara lokal maupun internasional. Beberapa developer game lokal yang memiliki beberapa karya yang cukup dikenal yaitu Agate Studio, Altermid Studio, Toge Production, Gamecom Team, Gabil Studio, dan lainnya. Dampak ekonomi dari tumbuhnya industri game dapat terlihat dari peningkatan pendapatan negara. Melalui pajak dan kontribusi langsung dari industri ini, pemerintah Indonesia dapat mengalokasikan sumber daya ini ke bidang lain yang memerlukan perhatian dan pengembangan. Hal ini menciptakan lingkungan ekonomi yang seimbang dan berkelanjutan, dan
Dan yang terpenting, pertumbuhan industri game tidak hanya berkontribusi pada sektor ekonomi kreatif, tetapi juga memperluas ekosistem bisnis secara keseluruhan. Berbagai bidang pendukung seperti layanan, pemasaran digital, infrastruktur teknologi, dan layanan keuangan semakin berkembang seiring dengan pertumbuhan industri game, sehingga menimbulkan efek domino positif yang meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global. Menurut Outlook Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2021-2022, subsektor aplikasi dan game berhasil menyumbang PDB sebesar 31,25 triliun pada 2021. Hebatnya, subsektor ini menjadi subsektor dengan laju pertumbuhan tertinggi kedua sebesar 9,17% setelah subsektor televisi dan radio sebesar 9,48%. Pencapaian tersebut berdampak sangat baik pada peningkatan jumlah lapangan pekerjaan. Diperkirakan jumlah pekerja yang bekerja di subsektor aplikasi dan game bertambah sebanyak 10.917 orang. Itu artinya per 2021 ada sekitar 140.321 orang yang bekerja di subsektor menjanjikan ini. Pasar game nasional ini 25 triliun rupiah tahun 2022. Itu kata Direktur Aplikasi Permainan, Televisi, dan Radio Kemenparekraf Iman Santosa. Selain dari pengembangan game lokal, tim e-sport Indonesia selalu mendapatkan pencapaian yang luar biasa dengan menjadi juara di ajang kompetisi game internasional. Seperti tim e-sport Indonesia berhasil menjadi juara umum dalam ajang SEA Games 2023 yang diselenggarakan di Kamboja. Pencapaian tersebut didapatkan setelah tim e-sport Indonesia memperoleh 5 medali yang terdiri dari 3 medali emas, 3 medali perak dalam SEA Games 2023. Meskipun pertumbuhan ini berdampak positif, penting untuk mengatasi beberapa tantangan yang mungkin timbul seperti perlindungan kekayaan intelektual, regulasi industri dan pendidikan untuk menciptakan lebih banyak pekerja berkualifikasi tinggi yang bekerja di dalam bidang ini. Dengan memanfaatkan potensi pertumbuhan industri game secara bijak, Indonesia dapat terus memperkuat fondasi perekonomiannya. Pemerintah, industri, dan masyarakat harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi inovasi dan pertumbuhan berkelanjutan. Dengan demikian, industri game tidak hanya menjadi penggerak perekonomian, tetapi juga mencerminkan kemajuan dan kesuksesan Indonesia di era digital ini. Melihat data dari kesuksesan dan pencapaian dari sisi konsumen dan produsen, industri game sangat potensial untuk membantu menyumbangkan aliran ekonomi yang besar bagi perekonomian Indonesia, terutama sektor ekonomi kreatif Indonesia. Walaupun saat ini industri game di Indonesia dianggap remeh dan dipandang sebelah mata, tetapi di era digitalisasi saat ini, sektor game sangat dikenal di pasar global dan banyak negara berinvestasi pada industri game. Bahkan secara penghasilan, industri game melebihi penghasilan dari industri musik dan film. Bahkan dengan keduanya digabungkan pun masih di bawah industri game. Oleh karena itu, pertumbuhan industri game di Indonesia sangat berpengaruh terhadap kemajuan ekonomi di Indonesia.